Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Jadi karena ini malam Jumat, tema kita tentang punk rock jalanan. Punk jalanan. Ini ngomong-ngomong habis ngaji, pakai peci, pakai sarung. Bukan dong. Habis ngapain? Jual pajangan Quran. Pajangan Ka'bah, Pajangan Ka'bah tuh yang kayak begitu ya. Iya. Kayak di dinding-dinding kan habis ngaji. Habis sisa aja. Malam Jumat, mana gue gak ada bini, ya kan? Bini gue lagi di Lampung. Kesepian juga, gue gak ada anak, ada bini gue lagi ke pulang kampung. Mendingan kita kalau di motor kesepian tuh. Kesepian. Iya. Kalau di mana ya? Di situ. Jadi pada malam hari ini kita mau ngomongin tentang wis gila aransemen nih. Gua diiringin backsoundnya kita. Ini keren nih, kayak edisi yang paling keren nih ya. Iya, ada backsoundnya. Gua tadi banyak yang mikir, wah Alif Bata nih, Alif Bata. Jaho. Ya, Jaho. Dajjal Rozai. Jadi apa sih? Kita kan udah lama nih nggak bikin ya. Iya, biasanya kemarin kita sama Papaja. Lu juga ada sama collab sama ini enggak di channel gua. Oh, channel lu ya? Emang kebetulan kemarin lagi sama Gaston aja. Ada acara kantor, Pak. Orang India tuh Gaston tuh. Iya, dia India serempetan Ciledug. Nepal Gaston. Jadi kemarin ada acara kantor sama Gaston. Lu dapet juara ya? Juara harapan. Tapi ngomong masalah pekerja kantor nih, kan orang kantor nih, kantor mana? Adalah salah satu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ya. Kemarin kan lu dapat penghargaan tuh. Iya. The Best SPP dan dapat reward gitu ke Bali ya, dapat reward ke Bali. Sebenarnya ke Bali mah besok juga bisa ya. Bisa. Tapi karena Master. Iya, by master. Tapi bedanya karena ini prestasi gitu ya kan, kebanggaan buat lu udah sering banget dapat penghargaan trip ya, alhamdulillah ya. Nah ini makanya kita nyambung sama malam Jumat ini karena kita malam Temanya religi, kita mau ngomongin kerjaan. Jadi ya pekerjaan gimana sih menghadapi sulitnya pekerjaan, rekan-rekan kerja, bos-bos. Kita kan nih ruang lingkupnya nih, kita punya bos, kita punya atasan, kita punya OB, kita punya rekan kerja, kita punya tukang parkir segala macam. Ini kan bermacam-macam manusia ini ya kan. Dan di kantor itu kan pastinya lu dengerin dong orang-orang yang capek lah, yang ngeluh tentang kesulitan lah, yang ya apa sih namanya, banyak lah ya kita melihat orang yang mengeluh kesah dengan pekerjaan. Padahal gini ya, Jadi kan lu bilang banyak teman-teman di kantor lu yang keluh kesah. Udah dia kerja loh, tapi masih ngeluh. betul. Apa Dan kabar dengan yang mereka nggak kerja gitu. dia ngeluh di pekerjaan yang dia nyari nafkah di situ, dia ngeluh di situ. Ya, padahal dia cari uang di situ. Iya, kayak lu sama aja kayak lu minum air liur lu sendiri gitu ibaratnya. Lu udah di suatu wadah gitu ya kan, lu minum lagi. Gitu kayaknya kayak gitu ya. Jadi lu yang ngeluh juga di situ ya kan. Jadi buat lu yang kerjanya masih ngeluh, mendingan jangan ngeluh, mendingan ngegua kayak atau kayak lu kan berawal karir lu tuh dari nol banget ya kan. Siapa sih ibaratnya yang bisa ngerubah lu jadi seperti sekarang ya kan, kiat sukses lu biar bisa lu jadi ya. Gue ngelihat video lu yang kemarin sih yang lu dapat penghargaan, lu pakai jas, lu pakai pakai jas, pakai baju bagus gitu. Untung lu gak pakai dasi kupu-kupu, gak ditaruh di peti kayak orang Kristen Liga jatuhnya. Tinggal nyanyiin doang. Iya. Tapi keren banget sih tuh prot ya, lu pakai jas walaupun minjem sama gue, kaos minjem sama gue. Jadi alasan lu mau bahas podcast. Anjir. Ya. Tapi itu keren maksud gua.
dan di hotel mewah ya. Hotel mana kemarin? Raffles Raffles ya Arnoldi. bukan dong. Apa ya? Raffles itu loh. Firaun. Nah iya, kata kalau yang tadi lu bilang gini, sebenarnya kita nggak ada, ini bukan soal motivasi ya. Iya, Jadi gue cuma bukan motivasi, gue pengen tanya aja dia sampai posisi sekarang jadi supir pasir tuh. sebenarnya gini, ini gue cuma ngobrol sama Damian lagi bedanya ini gue videoin Iya. doang bedanya. Nah kalau tanya siapa sih yang bikin lu berubah Im, dari lu yang dulu yang mungkin di Kopaja kan udah lihat gua dulu yang ngegembel, Iya. gua yang ngepang, gua yang kurus gak Ntar juga ada lagi nih gambarnya. Ada. Gua Lalu edit editin ada. dulu adalah edit sebentar. Dari dulu gue yang kuru ya kan, Iya, iya. sampai sekarang badannya mau meledak begini. Apa sih yang berubah? Yang berubah gue hidup. Hidup. Iya dong. Ya maksudnya gimana tuh? Yang lu bisa hidup? Gini, yang pertama nyokap sih. Ya kan karena kan titik balik gua. Bukan yang ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Yang pertama bukan. Yang pertama sebelum yang kedua. Apa namanya? Jadi lu jangan berharap lucu di konten ini enggak? Ini serius banget, lu liat muka gue. Lihat muka gue ini serius banget. Ini Dan udah pakai baju koko, udah pakai pici, pakai sarung nih. gue udah pakai topi, kayak pemain golf ya kan. Mau main futsal, dia mau Gue sholat. pakai kaos Benigno, kaos Saiful Jamil ngepres banget. Sama sih gue juga tuh. Iya. Sebenarnya Kaos Benigno. kaosnya nggak ngepres sama kitanya aja yang Iya, ribon. Nah, ada sedikit. balik lagi nih lu kejauhan tuh ngomongnya. Kalau tadi apa yang rubah gua? Apa yang bikin gua berani keluar dari zona nyaman gua? Iya. Ya nyokap sih. Nyokap. Nyokap. Karena gini, sekali lagi lu nggak perlu sedih-sedihan nih. Gua tinggal nyokap pak. Maksudnya gua udah tinggal sama nyokap doang gitu. Ayah gua udah nggak ada dari gua umur 5 tahun. Aku punya adik 2. Sekarang sih alhamdulillah udah pada kerja juga dua-duanya. Berarti lu nih kalau bisa dibilang haus kasih sayang seorang bapak gitu. Enggak juga. Gak juga. Gitu. Bokap gua dulu tuh ya gimana ya, enggak lah pokoknya lah yang Enggak. tahu. Ya lu yang penting nyokap lu tuh full banget buat lu. Ya karena benar ada peribahasa gini, ibu bisa jadi ayah, itu benar. Tapi ayah nggak bisa jadi ibu. Nggak bakalan bisa. Ayah nggak mungkin kencingnya jongkok. Iya Kan benar. ibu kencingnya jongkok. Tapi justru kalau lu belajar ilmu, cowok itu Harusnya harusnya jongkok. Ya, Karena ya. apa? Nah, Karena kebanyakan prostat itu ya diderita oleh laki-laki. satu itu, kedua apa najis apa mainnya apa najis yang paling kecil tuh kan ada dari najis mugalazo, najis apa ada pokoknya Mutawasito. Mutmainah Mutmainah siapa? Lu tadi nyebut nih. Lu kagak paham agama sih lu Nah. nih. Kalau agama tanya sama gua. Gua mah tahu agama. Tahu agama? Tahu Islam, Kristen, ya. Buddha, Kristen. Nah, jadi tadi bahas kencing dulu karena tadi kan yang kita bilang itu adalah kencing Bahas jongkok kencing. itu ya. Yang tadi kan kencing dulu. Oh iya. Kan kalau cowok kan umumnya berdiri, Iya. tapi kalau kita pelajarin fikih itu jongkok sunnahnya. Iya. Karena Rasul juga dulu jongkok. Kenapa? Yang pertama tadi lu bilang ngurangin kanker Prostat. prostat. Yang kedua nyipratnya nggak kemana-mana pak. Kalau jadi kan dari kuncung ini kan Iya. jauh dong. Bener. Terbangnya kan kalau jongkok nggak bisa diarahin dia cur gitu. Iya. Nah, kenapa gua bilang gua nggak rindu sama ayah gua? Karena gua ditinggal masih kecil tuh nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, yang bikin gua berubah adalah nyokap. Lu tahu dari umur Gua tahu kan lu belum cerita. Ini makanya gua mau cerita. Iya, Ini gua makanya. ngapain nanya ya? Nyokap gua itu banyak orang bilangnya mama rock and roll. Iya, kelihatan. Nyokap lu mukanya kayak vokalisnya Jamrut. Si Oh. Andika. Bukan. Oh kalau Jamrut mas Andika. Lu kagak tahu musik. Nama Buta aslinya dong. Nama panjangannya Krisyanto kan Krisyan Andika Pratama. Lu kagak tahu sejarahnya. Andika Pratama mah suaminya si Gisel dong. Itu mah Gading. Oh Gading pacar Serpong, Aci. Gading Ah, Serpong. Gading pacar Aci. Nah, ya jadi nyokap gue nih yang bikin gue tuh kayak ke-trigger. Wah, Macan, kayak macan, tiger. bukan dong. Macan masa tiger? Dan itu? Gitu. Macan tiger. Macan tuh harimau. Harimau itu bahasa Inggris. Nah, ya, jadi kenapa gue mau berubah? Jadi gini, nah kan bisa dibilang gue bukan sukses sih, apa kayak berubah lah kehidupan. Berubah kehidupan lu dari yang punk rock, dari yang ibaratnya kieng, bau, busuk, ya kan, buluk. dihina sama sini, Iya.
sampai nggak dianggap sama keluarga sendiri. Itu karena Jadi kalau dulu pagi sarapannya hinaan orang ya. Iya. Pagi kalau pagi sarapannya hinaan orang, siang celaan temen, ya kan? Ada Rio, ada Bagol, oh, cabut yuk. Nah, sore celaan om misalnya, om tante itu dah. Sampai pernah suatu ketika gue main ke rumah nenek gue, baru-baru ditawarin makan apa minum pak, disuruh masuk kayak kagak. kenapa tuh? Ya karena pengangguran. Pengangguran. Bukannya pengangguran juga, gue nggak senang kerja yang terikat, kerja yang rapi gitu kan. Tapi semua orang nggak paling nggak senang kerja terikat. Ini masih kerja terikat. Atau bisa kerja juga. Itu kan disandera. Cuma pesulap doang yang kerjanya terikat sebenarnya. Iya. Kayak Demian Aditya tuh yang dia masuk Demian petik Aditya. bisa buka kunci sendiri. Bapak Demian siapa? Saya Damian sang ilusionis. Sang ilusionis. Saya bisa mengilusionis. Nah, terus jadi nyokap gue tuh yang bikin gue berubah. Gue pokoknya udah mama pas lu kerja nih, kerja di Axel ya sebutnya nggak Axel. apa-apa ya. Sekarang gue di Ciputra. Nyokap gue yang bikin gue mau keluar dari zona nyaman. Dulu pak sebelum gue di Aksa, gue tuh kerja maunya freelance. Kayak gue jadi IO musik, ya kan? Gue kerja di Jarum Super, moto-motoin orang, ngeband di kafe segala macam. Berasa keren dulu tuh, berasa keren. Padahal duitnya emang gak seberapa sama sekali. Iya. Ya tapi karena gue hobi sama musik, gue hobi moto, meskipun gue gak punya alat musik dan kamera untuk sekarang, dulu sih punya. Cuman Berarti kalau tendangan lu kenceng dong ya? kok begitu? Itu kan lu jago musik. Jago. Oh, bukan. Kagak nyawa. Masa Gua mancing lu. nih? Aduh, kadang-kadang kagak lihat skrip sih Iya, gua. iya. Gimana kita nggak pakai skrip? Jadi kalau misalkan jago musik bukannya tendang bola aja jago, lu salah dong. Orang yang namanya jago musik itu pintar jualan mobil pak. Bisa jadi. Lah kenapa kagak? Iya, orang musik mah musik pasti jual mah jualan aja. Nah, oke, ini stres lagi. Iya. Kan kita nggak Gerah ya Pak. nih. Iya, gue kan pakai kipas noise suara. Berisik, iya. Nggak apa-apa lah. Nah, dari situ gue nggak mau kerja yang kayak rapi-rapi kayak orang. Gue nggak mau rambut gue cepat kayak dulu kayak sekarang rapi, mau gue gondrong. Padahal gue kieng dulu kan. Iya. Berasa ganteng. Padahal gue liat foto gue zaman dulu anjing malu. Sian nih anak gue nggak boleh liat foto gue. Fotonya dulu waktu lu gondrong ya kan rambut segini, badan kurus, lu berasa udah kayak anak punk rock, kayak anak rocker ya. Padahal jatuhnya kayak Ki Joko Bodoh. Joko bodoh. Ini nyeleneh kali dikit ya. Coba ya kali itu. Tapi pelan-pelan ya itu soalnya buat tatakan gorengan kalau pagi. Betul nggak? Oh ini yang di Iya, gini di bawah. Iya. Ini tatakannya. Ada minyaknya kadang-kadang kalau ini. Tapi wangi tau terus. Iya. Tatakan gorengan. Pasangin. Pak, Iya. saya sambil bakar sampah ya. Iya. Lu jangan terlalu banyak rokok. Oh. Rokok itu merusak mata lu. Tapi ini masih mau bahas gua dulu atau kita Iya. ngobrol dulu? Ya terserah sih gue lagi ngomongin rokok. Tetap Apa intinya sih tentang Ya kalau rokok nyokap gua juga ngerokok. iya, nyokap lu ngerokok ya. Rokok itu udah pernah gua bahas di video sebelumnya. Nah, ya, jadi gua kerja di Aksa, berubah tuh Pak semuanya. Dari mulai keuangan segala macam sampai gua pernah dapat gaji tuh di atas 20 Pak. 20 perak. Anjir. Ya, Orang kayu. dapat gaji di atas 20. Lu nggak tahu kan waktu itu dapat 20, gua diem aja. Iya, tahu gua. Tapi Gua dapat kok. Gua pas dapat 20 gua dapat. Nah, dan gue sengaja itu uang gue ambil semua di ATM 20. Itu lu gimana rasanya lu dapetin 20? Dulu kan ini gue lagi pengen cerita ini sama motor. Kan nanya rasanya. Jadi nggak iyang nih gue nih. Gue pulang gitu nih. Gue sengaja gue ambil gue ucapan semua tebel dah segini 20. Iya. 21 juta kalau nggak salah. Enggak lu taruh ATM tuh lu ambil. Enggak, emang sengaja. Sengaja. Enggak maksudnya gue ambil apa itu ngantri orang di ATM juga banyak banget kan nggak bisa langsung diambil semua kan. Lu bayarin tuh gajinya. Apanya? Jadi kalau Siapa? kalau ngantri, kan lu ngantri di ATM nih. Ah. Ya kan? Lu suruh gaji lu berapa? Gua mau ngambil duluan, gua bayarin deh gaji lu. Lah, Gitu. Saking banyak duitnya gitu. Nggak gitu. Itu nggak lucu. Enggak lucu. Lu bikin lucu dong goblok. Kan Nah, lagi ngejokes. udah doang akhirnya gue pulang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ke rumah itu siapa nenek lu itu? Bukan dong, masa ke rumah nenek gue lagi. Gue ke rumah yang punya ATM tadi. Oh, iya. Nah, gue pulang ke rumah, emak gue lagi biasa lagi gosok. Lagi gosok. Keluar jin ya? Enggak. Gue rabu gosok, gosok. Biasa tuh kacamatanya sampai sini, ya kan? Gosok. Nyokap lu pakai kacamata. Pakai. Berarti giginya udah lawas. Oh, bukan dong. Masa kacamata giginya. Tadi pakai kacamata karena kupingnya caplang. Aduh.
Nah, udah kan. Kupingnya udah kayak putih dong. Minyak kayak putih caplang. Nah, gosok kacamatanya begini, sampingnya asbak sama rokok. Sama Tapi kopi. kalau gua ngeliat emak lu ya, Lu lu kalau kan ketemu sama nyokap gue udah pernah lu sih? sering gua ketemu emak lu. Di mana sering lo? Gak apa pernah ke rumah lu. Kali. Sekali emak gua kenal ya, gua pernah. Berarti kan gua pernah lihat. Iya. Lu makin nanya agak Nah, jelas. tapi nggak sering. Iya, tapi kan beberapa kali yang lu nikahan, lu kan ke rumah lu. Oh iya. Ya kan yang lu nikahan. Tuh kalau nyokap lu ya, nyokap kan rambutnya dikunci deh, rambutnya panjang dikunci tuh. Bukan menghina nih ya. Ini lucu-lucuan aja ya. Gua kalau lihat nih, gua kan anjing kayak Camoranesi main Juventus deh. Anjing. Itu Camoranesi ya. Yang pendek. Iya. Bener. Modelnya kayak gitu emak lu rambutnya. Pas rambutnya pendek modelnya kayak siapa? Pakai Cambiaso. Anjing. Itu botak tolong. Aku Cambiaso. Camoranesi tendangannya kenceng tuh. Iya. Tapi benar ada istilah mama kepahlawan sih. Kepala kepala. Itu kalau dikuncir kayak Camoranesi. Iya. Tapi kalau rambutnya ngebob, Dilepas? enggak kayak kalau Camoranesi ngebob ini kayak Aliudin. Anjing, main Persija. Aliudin. Enggak, tapi waktu belum dikuncir agak seginian, Pak. Iya. Kayak Gattuso. Anjing. Ya, Ini bukan tukang somai. bukan menghina ya nih, soalnya ditonton sama Bebek ade lo sama Bruno enggak bercanda anjing. Enggak, nyokap Tapi gue serius tahu. juga dikit. Nyokap gue juga tahu, tapi enggak Iya. buat gue nyokap gue tuh mirip sama ini. Sama yang Sari, Pak. Main sehari. Yang Sari. Oh, ini pacarnya Bambang. Pamungkas. Ini lagi ya, yang main bola lagi ya. Nah, udah kan. Lagi gosok, sampingnya ada kopi sama rokoknya dia biasa. Biasa dia ngopi ngerokok kuat ya. Buat banget ya. Nah, udah gue pulang sama guys, udah gajian nih. Dia tahu Iya. tanggal gajian tanggal 25 kan. Iseng aja mood lu, Iseng. mood malu ya iseng aja ya. Rewel banget ah. Iya. Lo mandi dulu ah. Heeh. Mandi. Set udah gue keluar, duit gue ambil di tas. Ini mak gaji lo. Astagfirullahaladzim. Maling lu, bisa maling kali ya? Iya. Lu dari mana lu? Nah, kerja lah. Itu dia siapa? Itu Yola, ini kan gajian ini. Gak mungkin, gak mungkin. Lu maling lu ya? Ah, itu lu bertembak Bilang maling. Lu maling lu. Lu maling lu, bener lu. Demi Allah, maka enggak ini kerjanya emang begini modelannya. Apaan perasaan lu kerja kagak capek, baju lu nggak pernah kotor. Padahal kan emang lu nodong sama yang nungguin ATM itu tadi. Iya, jadi yang abis ATM itu gue pintain duitnya masing-masing. Iya. Ya. Kalau nggak ban motornya copot nih di depan nih kan, gue udah calling sama kang parkir, gitu. Apa ya? Udah tuh gue ceritain segala macam proses kerja gue gimana, gue dapat uang segitu, caranya gimana gue ceritain. Nyokap gue nangis pak. Injek kakinya. Bukan. Tangannya kegosok. Kopinya tumpah. Kalau udah nungguin, kan lagi gosok ya kan. Tangannya kegosok. Gosok. Saking ngeliat duit banyak ya kan, Iya. nangis. Nah. Udah mah nggak usah sedih. Gua apa tangan gua nempel. Lawakan TV. Udah kan? Akhirnya dia bilang, lu kok bisa segini sih hasilnya? Iya. Om lu dulu sama bapak lu segala macam. Lu punya om juga dulu. Gadun. Ada gue om. Iya. Ani juga gue punya. Ani. Enggak bercanda ya. Iya. Dari situ, itu tuh pak mulai ngalir tuh rezeki tuh, segala macam. Karena lu sayang sama orang tua lu Iya, ya. padahal dulu gue bukan orang yang rajin sholat. Iya. Bener, gue bukan orang yang rajin sholat. Puasa nggak pernah, sholat agak pernah. Dulu kan tapi. Karena kan dulu kan lu freelance, agama juga freelance juga. Ya, nah udah tuh berjalan waktu, keuangan berubah, akhirnya semua saudara-saudara gua mengakui seorang Rio Saputra. Udah berubah. Weyo. Oh iya, jadi kenal. Yang semua. tadinya nggak kenal jadi pura-pura kenal. Makin gak kenal. Makin Gak kenal dong. Jadi yang tadinya ngaku, om, dari mana? Om habis dari sini-sini nih kerja di mana sekarang? Ala-ala. Oh, iya. Rokok masih ada nggak? Iya. Masa iya minta rokok gue, di gue banyak. Iya. Jangan pun rokok ya kan. Iya. Rokok gue banyak, dia gak punya rokok ya gue diemin. Pelit. Ya. Nah, anehnya gitu ya. Baik lagi ini duit sih yang bicara kan. Iya. Setiap tanggal 25 tahu aja nih kalau gajian. Saudara pada datang. Kayak kenal nih. Iya. Kayak kenal pot. Handphone bunyi. Apa kabar om? Apa kabar yuk? Sehat nih. Ini nih. Ya, jadi gimana ya? Minjem duit. Iya. Penting Biasa. gitu. Ada yang datang begini-gini. Yo, gimana sehat? Gatel tangannya. Gini, iya. Budikan. Ngapa le? Namanya Tile. Ada Namanya Tile. Tole namanya. Ini rokok. Iya. Rokok emang? Mau kerja. Kadang-kadang giran susah diejek, Iya. giran ini minta-minta sama kita gitu manusia ya kan. Udah tuh. Tapi ada nggak sih Tapi gini, ya kan dulu malam Jumat juga, gua lagi pakai peci sama sarung sama sholat juga.
dulu kan leader gue dulu. Dia dulu leader gue. Dulu gue masih jadi anak gue, dia supervisor. Sekarang gue supir pasir, dia kan naik ke Bali. Ke Bali kan. Nah, suatu saat perform gue di kantor hancur kan. Perform gue di kantor hancur-hancuran, gue stres, gue udah coba segala cara. Terus apa namanya? Beberapa macam skrip udah gue ganti sampai gue pulang, gue sedekah sama orang miskin, sedekah di jalan apa ngemis sama lu sendiri dong. Hah? Lu kan orang miskin. Iya, gue sedekah sama diri gue sedekah kantongin. Gue mau sedekah sama anak yatim. Iya, gue sendiri sedekahin gitu kan. Nah, karena gue punya niat untuk bukan Allah Ta'ala ya kan. Aku pengennya biar gue closing besok. Iya, biasa. Bu, doain ya besok closing seminggu. Sama mak lu. Bukan, tadi sama ibu-ibu yang ibu-ibu lu ngomongin gerobak. Iya. Iya. Emang mak lu bukan ibu? Bisanya sama mak lu. Ya kan udah. Nah, itu lah closing tuh. Akhirnya sisi bijak lu keluar. Apa tuh kata Lu bilang gini sama gua. Im, lu sadar gak? Lu kan lu alim banget kan, lu kan. Sekarang kayak gitu. Gua enggak jawab karena lu kan sekarang udah ada Kristen ya. Kristen prostat. Iya, kemarin sih harus bantuin gue pindah agama. Nah, lu sadar gak ya? Lu nggak pernah minta sama yang punya aja, lu nggak pernah ngobrol sama Allah dengan sholat lah misalnya gitu kan. Lu dikasih sebegininya nih rezeki nih yang nggak pernah lu duga-duga. Ini lu nggak minta, yang gimana kalau lu minta sama yang punya gitu kan. Juga ya. Asar-asar tuh yang 3 tuh lu ngomong sholat gak tuh ya. Wah, iya bener juga nih. Asar dong gua. Sholat alhamdulillah tuh habis itu closing. Besokannya gua lupa lagi. Anjing. Iya. Tapi saking solehnya gua dulu waktu gua jadi supir pasir ya, lo anak gua. Ada gua punya anak lah namanya Kizu itu ya. Itu dia nyembah kaleng tuh. Oh iya, ada Dia gedek sama yang namanya Muhammad. Abdul. Pokoknya nama-nama Islam tuh gedek katanya. Wah, kesel banget tuh. Gua bikin peraturan di tim gua yang enggak sholat gua denda 10.000. Gua sholat. Apa segitunya dia sholat ya kan. Dan itu ngalir tuh dia tuh sholat jadi sekarang pakai kerudung. Alhamdulillah karena dia udah hijrah. Suaminya pakai kerudung anjing. Enggak, dia kerudung, cuman celananya hot pants. Gitu. Jadi gini. Tapi ngomongin masalah dulu kan lu sholatnya bingung kan, ya kan. Lu pernah cerita tuh waktu lu kan mabok dulu, pernah mabok kan. Ya kan mabok, lu kan namanya lu anak pang, lu dibenci sama siapa-siapa ya kan, sholat subuh. Ya kan pulang dari mabok, lu kayak dapat hidayah tuh kata lu, dapat hidayah buat ke masjid. Ya kan buat dapat ke masjid, akhirnya di sholat tuh. Kan banyak yang gede-gede menama lu kan, ya mabuk ngapain sholat, ditanya lu. Mau ngapain kamu? Sholat. Sholat apaan? Sholat subuh. Enggak. Oh iya. Lu cerita sendiri aja salah lu. Pak, kan seakan-akan gue cerita tentang lu iya, bikin jokes nih goblok. Terus. Ya kan? Sholat subuh, ditanya, dites, berapa rakaat sholat subuh? 3 rakaat. Nah, pulang lu. Masih mabuk lu, enggak jelas lu ya kan. Dia pulang tuh. Pulang lu ketemu teman lu di jalan ya kan, Pas kata teman lu di jalan ketemu, lu kemana? Lu nanya sama teman lu tuh, mau sholat apaan? Sholat subuh, berapa rakaat? 2 rakaat, dah pulang dah. Gua yang 3 rakaat ini suruh pulang, apalagi lu yang 2. Anjing, yang banyaknya suruh pulang apalagi yang dikit. Sama si mabok. Namanya orang mabok. Orang mabok. Tapi lagi-lagi itu masa dulu Masa sih, dulu. kan. Buat pelajaran, makanya sekarang semakin dewasa kan semakin berubah. Iya. Malah makin parah. Oke, balik lagi ke topik ke Jai. Jai. Nah, itu udah, jadi maksud gua sombong kalau kita kerja cuma usaha tapi nggak doa. Iya. Dan tapi nggak lo ya gua biar gua dapet duit, gua doa terus Iya. aja. Lu doa terus agak kerja. Nggak kerja, percuma juga. Jadi marbot lu mendingan. Iya. Jadi kerja itu harus diimbangi dengan usaha. Sama aja dong. Hah? Masa kerja sama usaha? Yang benar adalah usaha itu harus dibandingkan dengan kerja. Oh iya, Si pinter. Ya, jadi doa dan ikhtiar itu penting banget dalam pekerjaan ya. Jadi kita jangan sombong sih. Ya terkadang ini kata-kata orang bener nih. Kadang-kadang lu nggak bener ya kata-kata. Kadang-kadang kita apa ya? Kita tuh di istiraj gitu. Istidraj. Iya, istiraj namanya. Dengan lu dikasih rezeki, lu dikasih duit, lu dikasih segala macam, ngalir banget walaupun lu nggak ngapa-ngapain. Iya. Ngalir aja. Itu sebenarnya cobaan yang paling berat itu sih. Iya. Nikmat itu cobaan yang paling berat. Cobaan yang paling berat maksud gua. Tapi ketika pada saat istirahat itu lu jatuh, lu baru sadar. Dan yang gue baca adalah
ketika kita dalam fase istidrat itu, Iya. dimana kita dikasih nikmat tapi kita nggak pernah minta nih, tapi Iya. kita dikasih terus. Once lu jatuh, itu kan jatuh sejatuh-jatuh. Iya. Itu dulu gue udah pernah vetiverain. Alami. Nyamuk ada gue. Bingung kan lu? Iya, Awalnya gua iya. bingung. Ya, jadi gue sih waktu itu kan gue leader dulu ya, bukannya gue membanggakan diri, gue cukup bangga karena gue dulu gue juga berasal Kopi dari, dulu, kopi dulu. ya, Terus ya gue berasal dari, gue dulu gini waktu gue jadi leader karena gue dulu bekas orang susah juga, ketika gue ada orang susah, ya kan, kayak dulu kan lu berdua mulu sama Radit yang bibirnya ada ubinya, ya dia bibirnya kedinginan, warna Iya. ungu. bibirnya, ya kan, Bibirnya warna ungu. gue pikir ubi celembu masih nempel di sini, ternyata emang bibirnya ungu. Gue pikir orang Eskimo, Iya. kedinginan terus. Ya kan, gue pengen, apalagi lu di satu basis sama gue timur ya kan, gue pengen Lu Cijantung, gue iya, Cibubur. gue pengen jadinya orang ya, dia punya passion, dia punya kemauan, gue pengen jadinya orang. Akhirnya kita kan pernah jadian kan kita. Anjing. Iya. Pada gue pengen niat jadi dia, deh. Alhamdulillah gue punya kebanggaan sendiri. Wah, gue kalau Baim nih emang salah satu anak gue yang benar-benar gue pegang dari nol sampai minus ya kan, tapi emang benar-benar gue bangga gitu loh dengan dia yang sekarang, dia yang punya banyak prestasi, jadi dia udah punya prestasi dan pernah keluar negeri juga ya kan, semua itu keluar dari kita. ya gak usah gue sebutin, gue gak mau ria ya kan, gue gak mau ria, jangan disebutin di media. Emang lu kemana waktu itu? Korea Itu doang. lu sebutin. Anjir. Anjoy. Gak boleh ngomong itu loh. Anjoy kan. Iya, anjay. Itu sekarang Kita kan dulu ngomongin Anjay dulu nih, ngomongin Anjay. Kevin Itu- Sanjaya sekarang udah gak pakai Sanjaya lagi lu. Kevin Sanjoyo. Bukan. Apa? Sa Kevin Sa aja. Kevin Sa Anjaynya hilang. Anjaynya dilangin, memang buat ditangkap loh, dituntut dia 5 tahun. Iya, Kevin Sanjaya. Iya. Gimana kalau Bajai namanya Banjai ya? Iya, bisa jadi. Jadi Baa. Bej. Iya, Bas. Makanya kan Baik. ngomong kasar dah. Ya, tapi itu mah buat gue itu hiburan, itu hiburan lucu. ya. Nah, Komedi. Nah, Terus tapi gini, kan lu bilang lu bangga sama gue, lu berhasil nge-treat gue dengan cara lu, nge-treat gue dengan cara lu sampai akhirnya gue berhasil, gitu kan. Tapi kalau guanya nggak bener nggak bakalan jadi sehebat apapun lu. Sehebat apapun lu. Jadi harus ada tarik kesinambungan ya. Lu percaya dulu sama gua gak akan jerumusin lu. Kadang-kadang yang terjadi ini kita underestimate sama atasan kita. Iya. Contoh kayak lu siapa sih lu? Atau apalagi konteksnya dia lebih tua daripada lu. Ya kan? Lu kemarin sore lu. Itu yang, tapi kita di sisi leader pun kita harus ciptain trust itu. Kita nggak boleh juga lu harus trust sama gua, percaya sama gua. Lu yang nyiptain trust ya kan? Ya dengan gua nyiptain trust ke lu percaya banget apapun omongan gua. Bahkan lu pernah ciuman sama Ardan kan waktu itu, waktu enggak ciuman ya. Ini bini gua nonton. Enggak, bukan ciuman, jadi tukeran permen. Itu kalau bukan karena kerjaan sih gua ogah. Jadi gua ini gak closing sama Ardan, dia pairing ya kan, gua bilang lu kalau nggak closing jam segini tukeran permen dari mulut ke mulut ya kan. Digigit main Iya, digigit, diambil gitu lah. Itu Ardan nonton dia gak? Yang namanya Tapi kemarin Ardan waktu ketemu di kondangan Beni minta lagi. pakai baju koko. Iya. Kondangan pakai baju koko. Koko. Emang lagi selamatan. Kokonya kemana? Iya, tapi itu kalau ngomongin kenapa gue bikin si Ardan. Si Ardan ini sebentar, Ardan ini adalah pria paling wangi. Iya. Jadi dulu badannya puasa. Badannya puasa. Keteknya puasa. Anjir, pas gue deketin, gue pikir gue ada di jalan ya kan. Ternyata Ada di samping dia, gue pikir truk ayam. anjing mau kandang ayam. Paramen, truk ayam itu paramen. Anjir. Ardan dan I love you. Enggak, kalau ini enggak, gue nggak bertujuan buat gimana, cuma buat menghina aja sih sebenarnya. Udah jelek dihina enak banget kayaknya. Tapi gue satu sisi ya gue banyak sudut pandang sih yang gue bilang, buat apa sih lu? Gue kemarin tadi baca buku lagi ya, gue leader nih. Kadang-kadang leader nih jalan pintas, ngamuk-ngamuk, marah-marah, iya kan? Gue kan suka baca buku orang ya kan, gue suka cari-cari tahu artikel segala macam tentang kepemimpinan, tentang leader. Ternyata tuh marah-marah itu hal yang paling berbahaya pada saat jadi leader. Ya, setuju. Itu yang paling berbahaya. Dan dikasih tips-tipsnya tuh, gimana sih menanggulangi kemarahan ketika lu lagi benar-benar kesal sama tim lu gitu ya. Tapi kantor saya diwajibkan marah-marah, Pak. Ya, ini masih gue kasih tips gitu loh. Jadi kata-kata dia ketika lu lagi kesel banget sama keadaan tim lu yang lagi angkanya kosong, better lu jangan lihat mukanya dia. Jangan lihat mukanya tim lu. Lu bakal kesel aja. Lu harus ngapain kayak lu ngerokok ke bawah kan segala macam, tenangin dari situ, dari lu ngerokok lu tenangin diri lu.
Maksudnya kalau buat yang cewek-cewek yang ngerokok lu bisa keluar dengerin musik atau lu ngambil wudhu, lu ngambil wudhu terus lu bagi-bagiin ke orang. Ngambil sendal juga nggak apa-apa. Ngambil sendal. Ini kan lu ngambil wudhu, lu sholat banyakin istighfar. Jangan dulu ngelihat muka yang lagi lu keselin gitu ya kan. Dari situ lu berpikir, emang caranya marah-marah doang ya? Apa gua pakai strategi yang lain? Gua nendangin hatinya. Karena ketika lu marah, satu tim lu itu akan merasa terikat gitu, kayak dikandangin gitu loh. Lu mau kayak gimana? Cuman gini, sorry gue potong. Polemiknya gini, kalau kita nggak, kalian harus action, gitu kan? Jadi artis. Jackie Chan dong. Action. Jackie Chan. Nah, kalian harus action ini. Nah, actionnya tanda kutip action ini ya, bantai timnya, marahin segala. Itu salah. Terus gitu kan? Dulu kan bapak juga begitu dulu. Enggak, saya nggak pernah marah-marah. Marah-marah, ngamuk pak dulu pak. Jarang. Ya, tapi ngamuk, intinya kan marah. Jarang, ya, iya. padahal ada cara lain, gak harus dengan marah gitu. Karena ya under lu, bawahan lu juga kan bukan anak kecil. Ya mereka juga kerja. Bawahan gua anak kecil. Siapa? Dipo? Bukan. Dipo. Bawahan gua anak kecil nih. Adik-adian gue. Cucuk. Nah, apa? Gua pun bukan tipe orang yang marah-marah ya. Yang notabene pasti tahu gimana balik tim gitu kan. Karena gue yakin, ya gini loh. Ini orang nggak perform, suntuk dong pasti dia bete. Kita panggil, alah baus ya. salah iya. masa itu nih. Lawakan Tribulan. Lawakan TV. Nah, dia udah mangga closing, ya kan, nggak perform, nggak punya angka. Kita panggil, bukannya kita kasih solusi, kita bantai, kita tolol-tololin, kita bego-begoin. Ya, itu cara yang udah gak kepake. Iya, maksud gue sama halnya kayak lu orang miskin, lu nggak makan. Ya lu keluar rumah dihina sama tetangga lu, dicengin segala macam, apa yang dilakukan sama bunuh diri? Pasti bunuh diri. Sama kayak ini, ujung-ujungnya resign. Nggak dapat solusi dari SPV-nya segala macam. Bukannya gua itu terbaik, bukan, tapi kadang-kadang gua suka ngeliat miris, apa sih namanya, kenapa sih kita harus marah-marah sama bawahan, sedangkan atasan aja sebenarnya di pasar baru harganya berapa gitu ya kan? Atasan lebih murah daripada bawahan. Iya kan. Jadi gue berpikir sekarang gue lebih santai, stay cool ya kan. Gue lebih ya udahlah, strategi aja, kita bikin strategi, kita bikin seru-seruan. Akhirnya alhamdulillah angkanya sepi. Angkanya juga enggak. Angkanya relatif iyalah, yakin gua. Naik gitu loh. Marah nggak akan menyelesaikan masalah dalam bentuk apapun. Karena dalam esensi otak orang ya. Orang yang marah itu terkesan orang yang nggak ada otaknya. Ya, gue belajar dari guru-guru gue lah, atasan-atasan gue yang memang sekarang lebih wise ya, lebih keren dengan tidak marah-marah, dengan sindiran halus tapi bikin sakit gitu. Sindiran halus, kita kan punya otaknya. Disindir aja, angkanya kok segitu, mendingan gak ada kamu kali. Iya. Pelan. Itu kena pak, digituin pak. Kena. Bahkan gue juga sekarang kan alhamdulillah gue dikasih lapis 1 ya, tim 10 terbaik unit lah. Iya. Sama bos gue ini, gue gak pernah diomelin. Makanya kalah tuh. Itu kena pak. Gue lebih jaga gitu. Hah? Kena jaga dong berarti. Kan gue anak bawang. Iya. Anak bawang. Kena jaga. Gue gak bakal jaga, gue anak bawang. Ya. Gue bercanda mulu. Nah, gue gitu malah anjing kena nih gue. Lo jadi punya, wah dia percaya sama gue tanpa harus dimarahin. Iya, karena dia tahu, sama kayak halnya lu dulu kan. Lo tau nge-treat gue gimana? Gue paling gak bisa diomelin. Kata siapa? Dulu. Gue paling gak bisa diomelin, pasti akan gue hancur. Tapi gue komit. Gue setting targetnya. Gue target gue sekian sampai jam sekian. Kalau sampai jam sekian gue nggak achieve, bebas lu mau apain gue. Tapi kalau gue achieve udah sampai dengan jam yang ditentukan, lu nggak perlu touch gue. Lu diemin gue aja. Tapi yang paling pengen sindiran nih, yang paling pengen sama itu udah kesel sendiri gue jadinya. Keselnya bukan kesel gue benci, cuma anjing iya nih. Gitu. Trigger, lu punya trigger ya kan yang ada. Oh yes, gila. Baru lagi nyanyi lagu Dewa nih. Kok lagu Dewa? Kosong? Iya, baik. Jadi dulu tuh sindiran satir gitu yang bikin lu punya trigger juga lo ya. Khusus tim gue hari ini contohnya misalkan gue nggak closing nih. Iya, dulu closing. Yang closing pulang duluan ya. Yang closing training sama gue dengan nada marah-marah bercanda. Yang closing pokoknya training sampai malam. Yang nggak closing langsung pulang ya. Anjing itu. Jadi itu sakit hati banget ya. Contoh kayak gini ya kan. Ada yang closing ngobrol sama yang nggak closing, ya kan. Gua ngamuk dong. Lu brengsek ya lu ya. Lu baru closing 1. Dia mau belum closing, ngapain lu ngobrol sama dia? Iya. Udah kamu
fokus ya. Lu pada belum closing ya? Temen lu nggak closing, lu closing. Brengsek emang egois lu. Kagak ada solidaritasnya lu. Nggak ada solidaritas. Itu sakit ya, lebih sakit gitu ya. Itu parah. Padahal itu sindiran-sindirannya. Gituin daripada goblok lu ya. Oh, lu niat kerja nggak sih lu? Aduh, gue datang udah niat kerja goblok. Ya kan kasarnya kan gitu. Gak usah lu kasih tau gua gitu. Lu bilang, kalau anak yang belum closing jangan dimarahin dong. Psikologisnya dia juga gimana kalau dia belum closing, semangat. Kamu pasti bisa, yakin bisa ya kan. Tapi sambil nginjek kaki ya kan. Enggak, maksudnya nggak harus diomelin juga yang belum closing. Dikasih tahu salahnya, kenapa lu enggak, baru itu kasih solusi gitu. Bukan yang, ayo kamu semangat doang mah. Semangat dong mau lomba lu, semangat doang ya kan. Gitu sih ini gitu. Jadi sih banyak lah problematika dalam pekerjaan, tapi setidaknya lu ambil yang sisi positifnya, buang yang negatifnya. Jangan pernah baperan. Ya itu. Karena kerja itu kita harus berperan, bukan baperan. Ya, dan katanya kan kerja itu kan ibadah ya. Ibadah. Jadi lu kagak sholat, kerja aja sampai mati, insya Allah. Ada pahalanya. Ada, pahanya lala. Segini. Pahanya lala. Pahanya lala. Topik lala. Bapak TB. Nah, ya benar kerja itu ibadah kan. Bahkan katanya kalau dalam kita perjalanan menuju ke tempat kerja kita meninggal di jalan itu katanya husnul khotimah. Zahid. Ya even ya nggak tau lah mau masuk mana nanti kalau udah di akhirat itu wallahu alam ya kan. Tapi yang gue tahu sih kayak gitu. Terus gimana kalau gue nggak sholat? Jangan tanya sama gue bukan ustad. Ya kan? Tapi gini ya, gue tips and trick. Mungkin ada beberapa yang gue kenal itu dia jarang sholat, tapi rezekinya ngalir. Ada satu sisi contoh kayak lu nih, lu kan jarak 2 itu jarang sholat ya. Tapi rezeki lu ngalir, kenapa? Karena menyayangi orang tua lu. Satu. Ya, gue percaya itu. Ada yang kedua, dia sholatnya susah, ngajinya nggak pernah. Tapi ini dia sama orang solidaritasnya kuat banget, baik banget sama orang. Mau ngasih duit, enteng, tangannya ringan, tangannya insya Allah Tuhan ngasih cara yang berbeda. Tapi bukan berarti gue bilang lu jangan sholat ya apa-apa, yang penting berbuat baik, bukan begitu. Lu bukan animisme, bukan. Tapi kalau lu imbangin dengan sholat, ibadah, dan ditambah lagi lu berbaik sama orang, lu menyayangi orang tua lu, insya Allah itu double banget. Iya, itu. Jadi percuma juga kan lu sholat rajin tapi masih sering punya prasangka buruk sama orang, ngezolimin orang. Ya kalau menurut gua menurut Damian emang gua sering bercanda. Tinggal bagaimana lo nangkapnya, yang udah kenal gua sama Damian ngerti. Gua pernah update di Instagram kata-katanya ya kan. Jangan karena sholat lu, jangan karena ibadah lu lupa untuk berbaik sama orang lain. Lu lupa untuk berbagi sama orang lain. Karena Tuhan lu itu gak ada di Ka'bah. Tuhan adanya di hati lu. Ya, cakep. Ya makanya itu simpan agama lu buat lu sendiri gitu. Simpan ibadah lu buat diri lu sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Ya, hablum minallah, hablum minanas ya kan. Perbaikin hubungan lu sama manusia, hubungan lu sama Allah, ya udah itu urusan lu sama Allah gitu. Maksudnya lu ngeliat ada teman lu yang maksudnya nggak sholat segala macam, cukup lu bilangin, sholat yuk. Kalau dia nggak mau, ya udah biarin. Kan dosanya bukan buat lu, buat dia, bukan lu kafir lu gini nanti. Udah cukup, nggak perlu lu ceramah itu, dia juga tahu konsekuensinya. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Baim. Jadi ini ada spare waktu, jadi boleh. Alhamdulillah, emang play aja reggae. Ya, pokoknya sih intinya gitu ya. Kalau gue pribadi adalah pesan gue buat siapapun yang kerja, nikmatin, jalanin, jangan melulu berharap hasil. Karena ada orang bilang hasil nggak akan mengkhianati proses. Kalau gue balik, proses lu bener, hasil lu pasti. Dan yang kedua, lu jangan baper ketika lu diturunin. Contoh kayak gini. Satir. Iya kan. Lu jangan baper ketika lu diturunin. Ya kan? Saya udah pernah kok diturunin. Iya, dengan permainan catur ya, catur yang dibuat oleh raja nih, si raja. Sebenarnya bukan raja. Penguasa. Iya. Raja ini dia mainkan. Ada yang ada yang mainin raja. Elit global. Iya kan, ada yang mainin raja. Jangan pernah baper gitu. Maksud gua, di bawah itu enggak usah baper. Karena lu enggak pernah dapat duit memang di bawah. Tapi dapat doa sama orang-orang yang lu ajarin. Lautan doa itu. Iya kan? Makasih ya Bang Baim udah ngajarin aku. Makasih ya Bang Baim. Walaupun dia nggak ngasih duit, tapi doa itu, ilmu itu akan jadi jariah pada saat sampai nanti gini. Makanya persahabatan kita bisa sampai sekarang ya. Belum tentu. Kan sampai sekarang nih. Nggak tahu kalau ke depan. Dari tahun 2015 ya, 2015 akhir. Ya karena
gue gede di perusahaan asuransi sama dia nih, dia ngegedein gue. Pun sama halnya kayak sekarang, gue pernah megang anak yang nggak tahu apa-apa di asuransi sampai sekarang dia ada di atas. Lupa. Alhamdulillah lupa gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ilmu gue dipakai sama dia, kan jadi pahala buat gue. Sesimpel itu sih. Dan kalau misalkan lo udah di atas, tiba-tiba lo ada di bawah karena sesuatu yang menurut lu benar dan lu utarakan ke bos lu, dan tiba-tiba lu diturunin ke bawah, percayalah itu sudah tidak beres. Karena gue sering terima challenge ya, di bawah develop, di bawah develop, ya kan. Banyakan orang ini, ngapain gue kerja capek-capek atau gue kerja maksimal-maksimal, orang gue cuma di bawah, kayak gitu ya kan. Itu pikirannya cuma duit, ya kan. Orang ada komisinya, ngapain gue datang tepat waktu, ngapain gue datang pagi-pagi, ngapain gue pulang belakangan. Tapi itu salah menurut gue, ya kan. Berkah itu bukan hanya uang. Sehat, alhamdulillah. Gue nggak pernah yang namanya dirawat rumah sakitin. Gue sekali sih waktu itu. Gue nggak pernah dirawat yang rumah sakit. Yang katanya sih, kata temen gue yang lihat, lu dikerjain sama temen lu juga. Ya, lu PR. Walau bisa ya kan, ya kan gue nggak pernah sakit. Gue punya banyak temen yang ibaratnya nggak pernah membenci gue ibaratnya. Ya membenci mah biasa. Ada. Tapi sekeliling gue, ya semua berpura-pura baik di gue gitu. Gue nggak tahu dia baik apa benernya ya kan. Itu rezeki banget, berkah buat gua. Di balik rezeki, kadang-kadang kita udah mentok banget, ada aja rezeki walaupun 5.000 rupiah. Karena gini, yang menurut kita baik belum tentu baik buat kita. Menurut orang itu baik gitu loh. Kadang yang kita lakukan salah, tapi ada orang lain yang lihatnya baik gitu. Kayak misalkan menurut kita kan sampah ya. Ada orang yang baper sama menurut kita loh. Karena kelakuan kita hanya dinilai dari sudut pandang. Iya. Kita kalah sama sudut pandang. Padahal kita melakukan itu semata-mata untuk pekerjaan. Berat, ini episode paling berat ini ya. Berat, Bray. Ini pasti di kolom komentar banyak yang tanya nih. Ini si Damian lulusan mana sih? Ya kan, si Baim lulusan mana? Ya alhamdulillah gua dulu di Udayana. Gua Al-Azhar sih. Al-Azhar. Markir. Kalau gua di Udayana gua dulu. Udayana, kamu masa kuliah. Bapak gua nggak punya duit, jadi Udayana. Kamu sampai sini aja sekolahnya. Iya, enggak, tapi serius ini bukan sosok motivasi ini, emang udah gue cerita aja gue sih ya kan. Gue pinter, gue udah cerita, gue cuma bisa mengkritisi gitu. Dan memang apa yang udah kita alamin juga gitu kan. Ya kalau intinya gini, rakyat kecil mah nggak bisa apa-apa selain bisa berkoar-koar gitu. Bener. Tapi kalau rakyat kecilnya banyak dan berkoar bareng-bareng, mungkin yang itu akan tumpul gitu. Ya karena mereka hanya mengandalkan kekuasaan. Betul. Gitu. Jadi ya episode religi malam ini kayak cukup lah ya. Cukup. Kita tutup dengan wabila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.